Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu mis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu orang-orang tua saya jamaah salat subuh rahimahumullah, mari sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat iman, nikmat sehat kepada kita hingga kita berada di bulan Muharram 1447 Hijriah. Selawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang senantiasa syafaatnya kita harapkan di kemudian hari. Hadis Nabi mengatakan, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintai Rasulullah akan bersamanya di dalam surga. Mudah-mudahan kita hamba Allah yang selalu mencintai Rasulullah Muhammad SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah Allah yang dirahmati Allah, tanpa terasa hidup dan kehidupan kita begitu cepatnya. Setahun terasa seperti sebulan, sebulan terasa seperti seminggu, seminggu terasa seperti satu hari terasa seperti satu jam terasa seperti kilatan api. Begitu cepat waktu ini berputar hingga kita sering berkata, tiba-tiba umurku sudah sekian. Tiba-tiba bentar lagi bulan Muharram akan berakhir. Dengan perjalanan waktu ini hingga Allah juga mengingatkan kita, wal fajri demi waktu fajar, wad duha demi waktu duha, wan nahar demi waktu siang, wal asri demi waktu asyar, wal lail demi waktu malam. Dengan perjalanan waktu yang diberikan oleh Allah hingga Allah juga berbagai cara memberikan cobaan kepada kita, dan cobaan itu masing-masing kita berbeda. Ada yang dicoba dengan ketakutan, ada yang dicoba dengan kesehatan, ada yang dicoba dengan kekayaan, ada yang dicoba dengan kemiskinan. Dan itu semua Allah ingatkan, ahasiban nas ayyusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Belum dikatakan beriman seseorang itu kalau belum diuji keimanannya. Kita terus diuji keimanan kita, apakah semakin meningkat atau semakin menurun. Tapi yang jelas, dengan ujian-ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita, Allah tetap menyuruh kita, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam ini secara menyeluruh. Jangan separuh-separuh, jangan ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh kamu yang paling nyata. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu mis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Tapi sadar atau tidak sadar, kita ini masih mengikuti langkah-langkah setan. Sadar atau tidak sadar, Bapak Ibu. Yang pertama, sadar atau tidak sadar kita masih mengikuti langkah-langkah setan.
kita nikmati nikmat Allah, namun kita lupa bersyukur kepada Allah. Maka Allah bilang, qalilan min ibadiyas syakur, sedikit sekali hamba Allah yang pandai bersyukur. Buktinya, kalau ibu-ibu masak nasi itu, adakah mengucapkan bismillah? Ada. Sesudah masak nasi, adakah mengucapkan alhamdulillah? Senduh nasi, ya. Masukkan nasi ke mejikom, bismillahirrahmanirrahim. Membuka nasi sudah masak, adakah mengucapkan alhamdulillah? Sedikit sekali. Ketika kita menyapu rumah, kita mengucapkan bismillah. Sesudah menyapu rumah, adakah kita mengucapkan alhamdulillah? Campakkan sapu kepada pintu. Ya, sadar atau tidak sadar kita masih mengikuti langkah-langkah syaitan. Ya kan? Ini bukti yang sederhana. Makanya qalilan min ibadiyas syakur, sedikit sekali hamba Allah yang pandai bersyukur. Makanya dalam hidup dan kehidupan kita, mengamalkan kalimat yang jujur saja pun sulit dalam hidup dan kehidupan kita. Mana kalimat yang sulit yang jujur? Bismillah, alhamdulillah, subhanallah, insyaallah, masyaallah, astaghfirullah, innalillah, la haula wala quwwata illa billah. Sulit yang orang muda. Dianggap orang muda, tapi dalam hati kita masing-masing juga benar paling sulit ya. Sadar atau tidak sadar. Yang kedua, sadar atau tidak sadar kita masih mengikuti langkah-langkah syaitan. Tidak punya harta yang kita miliki yang orang muda, namun kita tidak memanfaatkan harta yang kita miliki. Makanya dalam hidup dan kehidupan kita, kita belum sanggup mengucapkan subhanallah ketika melihat rumah orang mewah. Ketika melihat rumah orang mewah, subhanallah, cantik rumah kawan, berpahala, berpahala. Tapi kadang-kadang saya menimbulkan dosa. Subhanallah, cantik rumah kawan, tapi dari mana duitnya yuk? Nah, mengkaji harta orang. Jangan sibuk mengkaji harta orang lain, tapi mari kita evaluasi harta kita. Jangan sibuk mengurusi aib orang lain, tapi mari kita evaluasi aib kita. Jangan sibuk mengurusi amal orang lain, tapi mari kita evaluasi amal kita. Yang rahimahullah. Makanya belum sanggup kita mengucapkan subhanallah ketika melihat mobil orang mewah, ketika melihat harta orang mewah, ketika orang memiliki sesuatu yang hebat, kita belum sanggup mengucapkan subhanallah. Ketika melihat alam, ketika kita rekreasi, kadang-kadang belum sanggup subhanallah, cantik ciptaan Allah, belum sanggup kita. Ya. Makanya mari kita kaji diri kita masing-masing. Jangan sibuk mengurusi aib orang lain, tapi mari kita evaluasi aib kita yang rahimahullah. Maka kadang-kadang ya, yang rahimahullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa sadar kita masih menceritakan aib orang lain, tapi lupa mengevaluasi aib kita. Apalagi orang mandiri, ya kan Pak? Ayah Sanut sama dengan ayah Sanut, bukan menceritakan, tapi teringatnya ada bohongnya. Karena teringatnya susah. Termasuk anggota LIPI. Tahu Bapak Ibu anggota LIPI? Lembaga Ilmu Pengembangan Isu sana, isu sini, cerita sana, cerita sini, ya kan Pak? Gosip makin digosok makin sih. Jangan sibuk mengurusi harta. Sadar atau tidak sadar kita masih menggunakan langkah syaitan. Makanya wajar kata Imam Al-Ghazali, ada 4 sedekah yang paling utama. Mana sedekah yang paling utama? Yang pertama, amal sayang kepada harta yang kita miliki. Andaikan uang kita 16.000, satu uang 10.000, satu uang 5.000, satu uang 1.000, mana yang kita sedekahkan Pak? Mana yang paling sayang? Yang 10.000, ya kan Pak? Yang kedua, sedekah yang paling utama mana? Tak kala kita tahu miskin. Dan yang ketiga, sedekah yang paling utama tak kala badan kita sehat. Dan yang keempat, sedekah yang paling utama tak kala kita mohon rezeki kepada Allah
senyummu adalah merupakan sedekah. Tapi ternyata lebih hebat senyum mama sama istri orang daripada senyum mama sama istri sendiri. Hebat. Walaupun senyum itu sedekah, tapi senyum sama suami orang, wah hebat kan? Senyum sama suami sendiri, mari kita periksa masing-masing, ya kan? Mari kita periksa masing-masing. Walaupun senyum itu merupakan sedekah. Sadar atau tidak sadar, Pak? Kita masih mengikuti amalan kesehatan. Senyum sama istri orang apa? Senyum sama istri sendiri berarti. Senyum sama suami orang bagus. Senyum sama suami sendiri. Dan sadar atau tidak sadar, kita masih mengikuti langkah-langkah setan. Kita punya harta yang kita miliki. Istri kita itu harta. Ya kan? Yang ketiga, sadar atau tidak sadar kita masih mengikuti langkah-langkah setan. Kita akui Al-Quran sebagai pedoman kita, namun kita jauh dari Al-Quran. Kata Imam Al-Qurtubi, ada 4 orang yang termasuk mengejek Al-Quran. Yang pertama, orang yang termasuk mengejek Al-Quran, dia punya Al-Quran, namun Al-Quran tidak pernah dibaca di rumah. Al-Quran jadikan pajangan saja, Al-Quran jadikan hiasan dan manusia. Maka paling tidak 24 jam